Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya Sukmawati Irawan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengertian dari fungsi penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, untuk ada penawaran harus ada keinginan, kesediaan, dan kemampuan dari produsen atau penjual untuk memasok barang ke tempat-tempat memenuhi permintaan dan penawaran. Nah, seperti pasar. Hukum penawaran menunjukkan bahwa semakin tinggi harga barang atau jasa, maka semakin tinggi pula barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian yang kedua yaitu permintaan. Permintaan dalam ekonomi merujuk pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hal ini melibatkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta, yang direpresentasikan dalam kurva permintaan. Permintaan juga dibedakan berdasarkan waktu, seperti permintaan jangka pendek dan permintaan jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merujuk pada kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Nah, ini adalah harga di mana pembeli dan penjual setuju pada titik ini. Tidak ada kecenderungan untuk berubah. Keseimbangan pasar tercapai ketika kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu. Pada titik keseimbangan, tidak ada kelebihan penawaran maupun kelebihan permintaan. Faktor penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Seperti apabila harga barang murah dan terjangkau, umumnya permintaan akan tinggi sebab harga menjadi pertimbangan utama di mata konsumen. Yang kedua, harga barang lain yang terkait permintaan dan penawaran adalah konsep penting paling dasar dalam ilmu ekonomi. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi adalah segala macam biaya yang harus dikeluarkan agar bisa menjadikan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, persaingan produsen. Persaingan produsen suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Yang kelima, ketersediaan barang. Ketersediaan barang adalah tingkat kecukupan barang, kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa meliputi 1. Harga barang itu sendiri. Harga suatu barang atau jasa akan mempengaruhi seberapa banyak konsumen bersedia membeli. Jika harganya tinggi, ceteris paribus, maka permintaan cenderung rendah. 2. Harga barang lain yang terkait. Harga barang terkait seperti barang substitusi yang dapat menggantikan satu sama lain, atau barang komplementer yang digunakan secara bersamaan, juga mempengaruhi permintaan suatu barang. Ketiga, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Tingkat pendapatan konsumen akan mempengaruhi seberapa banyak mereka bersedia membeli suatu barang. Jika pendapatan naik, ceteris paribus, maka permintaan cenderung naik. Keempat, selera konsumen. Selera dan preferensi konsumen terhadap suatu barang juga mempengaruhi permintaan. Barang yang diminati akan memiliki permintaan yang tinggi. Kelima, ekspektasi tentang masa depan. Ekspektasi konsumen tentang harga dan ketersediaan suatu barang di masa depan juga dapat mempengaruhi permintaan saat ini. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu permintaan konsumen. Jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada suatu waktu berpengaruh terhadap keseimbangan pasar. Jika permintaan meningkat, maka harga dan kuantitas penjualan akan naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun, maka harga dan kuantitas penjualan akan turun. Yang kedua yaitu produsen penawaran. Jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen juga mempengaruhi keseimbangan pasar. Jika produsen meningkatkan produksi, maka harga akan turun dan kuantitas penjualan akan meningkat. Namun, jika produsen mengurangi produksi, maka harga akan naik dan kuantitas penjualan akan turun.
Yang ketiga yaitu harga produksi atau jasa. Harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dan harga yang diminta oleh konsumen mempengaruhi keseimbangan pasar. Karena ketika harga pasar sejajar dengan harga produksi, maka keseimbangan pasar akan tercapai. Yang keempat yaitu biaya produksi. Biaya produksi yang ditanggung jawab mempengaruhi keseimbangan pasar. Jika biaya produksi naik, produsen akan menaikkan harga barang atau jasa mereka. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan menurunkan harga barang atau jasa mereka. Yang kelima yaitu kondisi secara keseluruhan. Nah, kondisi ekonomi secara keseluruhan juga berperan dalam keseimbangan pasar. Ketika perekonomian berkembang, permintaan dan penawaran akan meningkat yang menciptakan keseimbangan pasar. Yang keenam yaitu selera konsumen. Selera dan preferensi konsumen terhadap suatu barang juga mempengaruhi keseimbangan pasar. Barang yang diminati akan memiliki permintaan yang tinggi sehingga menciptakan keseimbangan pasar. Yang terakhir yaitu pandangan akan masa depan. Pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen mempengaruhi keseimbangan pasar, karena keberadaan yang baik dalam memahami masa depan akan mempengaruhi keputusan penjual dan pembeli yang menciptakan keseimbangan pasar. Jadi kesimpulannya, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar memiliki peran penting dalam menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang diperdagangkan pasar. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Sementara fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan, yang ditandai dengan berbentuknya harga keseimbangan di pasar. Proses interaksi antara permintaan dan penawaran inilah yang membentuk harga dan kuantitas. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar memiliki fungsi untuk menentukan harga efisien dan mencerminkan preferensi konsumen dan produsen.